Alhamdulillah Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan maghrib malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu oleh Allah taala sehingga kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan kelak pada yaumul akhir menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul husna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari Siratus Sahabat, sirah orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengkaji seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenali sirah beliau, kita coba dalami akhlak-akhlak beliau. Sahabat ini adalah orang yang dikenal dengan keberaniannya, sahabat yang menjadi asbab masuk Islamnya Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang ketika dalam satu peperangan di peperangan Mu'tah, ketika dia membawa bendera Islam, ya, ditebas tangan pada tangannya sebelah kanan, beliau masih memegang bendera dengan tangan yang sebelah kiri beliau. Ditebas tangannya yang sebelah kiri, tapi beliau masih berupaya untuk bisa memegang bendera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia ini bernama Abdullah bin Rawaha. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Rawaha. Ya. Mungkin jarang-jarang kita dengar namanya, ya. Namanya siapa? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Radhiyallahu anhu, ya. Jadi sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Rawaha. Sahabat yang mulia ini mungkin agak berbeda dengan sahabat pada umumnya. Orang yang alim, ya, orang yang cerdas. Wa kana sya'iran, dan dia juga ahli syair. Kana yaqra wa yaktub, dia pandai menulis dan juga pandai membaca. Karena memang masyarakat yang ada di masa itu yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang al-ummi, masyarakat yang tidak kenal baca dan tidak kenal tulisan. Dan Rasul diutus oleh Allah Ta'ala di satu masyarakat yang tidak mengenal baca dan tidak mengenal apa? Tulis. Tapi sahabat ini, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, sahabat yang dia alim, cerdas, kemudian dia juga syair, ahli syair, dan dia juga membaca dan menulis. Yang di masa itu sangat sedikit orang yang bisa baca dan menulis. Tapi hikmahnya adalah sahabat ini tidak hanya diberikan keistimewaan sebagai sahabat Rasulullah SAW, tapi juga adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang alim, ya. Karena bagaimanapun, ya, ilmu itu sangat penting, ya. Seperti kata Imam Syafi'i, apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, ingin bahagia di dunia harus dengan apa? Ilmu.
Wa man arada al-akhirah, yang ingin akhirat harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang ingin bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Dan kita harus bangga Bapak Ibu mewariskan untuk anak kita adalah ilmu. Bukan berarti mewariskan harta tidak boleh. Silakan kita boleh mewariskan harta untuk anak kita. Tetapi lebih dari itu adalah selain kita wariskan harta, mohon diwariskan juga ilmu. Karena orang yang paling terbaik, sabda baginda Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan harta dan juga diberikan ilmu. Ya, yang diberikan apa? Harta oleh Allah dan juga diberikan ilmu. Nah, kalau cuma dikasih harta saja, nggak punya ilmu, berbahaya. Ya, benar. Tidak sedikit mohon maaf, anak diwariskan harta, nggak punya ilmu, nggak punya bagaimana memanage harta orang tua. 1 hari, 2 hari, sepekan, 2 pekan bisa habis itu harta. Ya, kalau tidak disadari dengan apa? Ilmu. Maka yang paling terbaik itu adalah man a'tahu Allah Ta'ala malan wa ilman, yang diberikan harta dan juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi para jamaah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mohon yang kita wariskan untuk anak-anak kita ilmu. Ya, karena kalau kita ada wariskan ilmu, insya Allah orang tua lebih tenang. Ya, karena anak kalau sudah dibekali dengan ilmu, insya Allah dia bisa untuk berbuat, dia bisa untuk berkarir. Tapi kalau tidak diwariskan ilmu, cuma harta saja, harta bisa jadi sumber masalah. Ya, terkadang warisan bisa jadi masalah antara saudara dengan saudara, betul? Ya, antara kakak dengan adik, ya, antara mungkin saudara dengan orang tuanya, itu bisa jadi masalah. Sehingga yang paling terbaik wariskan itu adalah warisan ilmu. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, karena sababan fi islami Abi Darda, sahabat ini merupakan sebab masuk Islamnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan orang biasanya mudah menerima satu kebaikan itu kalau punya hubungan baik. Ya, kamu lagi sekali lagi, orang bisa menerima satu pesan, orang bisa menerima nasihat, itu biasanya orang yang dekat dengannya. Makanya persahabatan itu ada 2 kata Nabi SAW. Ya, jadi teman itu kalau Rasul mengatakan teman itu ada 2, Pak. Pertama adalah sabda beliau, kabai'ul miskin, seperti penjual apa? Kabai'ul miskin, penjual minyak wangi. Kenapa disebut dengan bai'ul miskin? Ya, mohon diperhatikan, disebut dengan bai'ul miskin, penjual minyak wangi. Teman itu bisa seperti penjual minyak wangi. Kalau kita mungkin tidak bisa membeli minyak wanginya, parfumnya, minimal, ya, minimal kita dikasih apanya? Kira-kira bagaimana keciumnya? Insya Allah keciumnya bagus, keciumnya baik, harum itu orang. Karena kenapa? Bertemannya dengan penjual minyak wangi. Artinya kalau berteman dengan teman yang baik, akhlaknya mulia, ibadahnya juga bagus, insya Allah minimal kita itu punya semangat juga untuk melakukan kebaikan. Karena kenapa? Orang itu sangat terpengaruh dengan temannya. Kabai'ul miski, kata Nabi, teman itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Tapi yang kedua kata Rasul, teman itu ada kana fihil kir, kana fihil kir, seperti adalah pandai besi. Na fihil kir. Apa pandai besi kata para ulama? Para ulama mengatakan yang namanya pandai besi, pertama bisa membakar pakaian kita karena di depan api. Tapi kalau tidak membakar, minimal kecium aromanya tidak enak. Artinya kalau orang bergaul dengan orang tidak baik, mohon maaf bisa saja ke bawah-bawah nama kita jadi tidak baik. Oh, si A bergaulnya sama si ini, oh si B bergaulnya sama si ini, dan mungkin perilaku si A si B itu kurang baik. Jadi bisa ke bawah mungkin kita kepada perilaku teman kita tadi. Maka Imam Syafi'i mengatakan, pilihlah teman yang baik. Kenapa?
Salah satu sebab syafaat nanti pada hari kiamat itu adalah teman-teman yang baik kita. Akthiru minas sahabatis salihah. Cari teman yang baik, jaga teman yang baik. Fa innahu syafa'atan lakum yaumil qiyamah. Kelak bisa menjadi apa? Syafaat. Kita tidak tahu dari teman-teman kita, sahabat kita di sini yang ada di masjid ini. Mungkin mereka yang menjadikan sebab kita kelak selamat insya Allah Ta'ala. Mungkin teman kita, jamaah kita yang membuat kita selamat tadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi kata para ulama, sahabat Abdullah bin Rawah ini adalah sahabat yang bisa atau yang menyebabkan masuk Islamnya sahabat siapa tadi? Abu Darda radhiyallahu anhu. Bayangkan pahalanya berapa? Besar kan pahalanya kira-kira? Besar. Selama Abu Darda ibadah sholat, ini sahabat Abdullah bin Rawah kebagian pahalanya. Selama sahabat Abu Darda berpuasa Ramadan, puasa sunnah, maka pahala tetap kebagian untuk siapa? Untuk siapa? Abdullah bin Rawah. Selama ya Abu Darda radhiyallahu misalnya berzakat, bersedekah, pahalanya kebagian buat siapa? Abdullah bin Rawah. Kalau dia baca Quran, selama itulah pahala akan mengalir kepada wasilah kebaikan tadi. Maka Rasul memberikan motivasi kepada kita, ada du'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang mengajarkan kebaikan, menunjukkan satu kebaikan, pahalanya seperti orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Maka kita sebagai orang tua, kita ambil pembelajarannya. Kalau kita ajarkan anak cucu kita kebaikan, insya Allah pahalanya mengalir untuk kita. Suami ya mendidik istrinya, orang tua mendidik anak cucunya, maka akan terus mengalir pahala bagi orang tua tanpa sedikit pun dikurangi oleh Allah. Ini yang disebut di surah Yasin, Pak. Ya, insya Allah ayatnya kita hafal semua. Surah Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami hidupkan yang sudah meninggal dunia nanti. Jadi orang-orang yang ada di alam barzakh, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, ketika datangnya hari kebangkitan akan dihidupkan kita semua oleh Allah Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis semua perbuatan yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, bekas-bekas kebaikan yang mereka tinggalkan. Apa bekas kebaikan yang ditinggalkan seorang? Bisa ilmu yang bermanfaat, bisa anak saleh, bisa sedekah jariyah. Apa saja bentuk kebaikan yang akan bermanfaat untuk si mayit itu masuk wa atharahum namanya, termasuk bekas-bekas kebaikan yang ditinggalkan. Maka bisa jadi para jemaah umur kita singkat, ada yang mungkin 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang mungkin 60 tahun, ada yang 70 tahun, tetapi nilai kebaikannya, asarnya itu lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan umur yang dia miliki. Boleh umur kita 40 tahun, tapi keberkahannya lebih dari 40 tahun. Boleh umur kita 50 tahun, tapi barokahnya melebihi daripada 50 tahun. Boleh usia kita 60 tahun, tapi barokahnya melebihi daripada 60 tahun. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan pada kuantitasnya, tetapi apa? Kualitas. Yang disebut dengan wa'atharahum. Ya, apa punya ayatnya? Inna nahnu nuhyil mauta, nahnu nuhyil mauta. Kemudian wa naktubu ma qaddamu. Kemudian wa atharahum. Apa athar? Tadi athar, bekas-bekas kebaikan yang mereka tinggalkan. Kita punya anak soleh, kita punya ilmu yang bermanfaat, ya kita mungkin mengajarkan pengalaman kita kepada orang lain, sharing ilmu, sharing pengalaman, itu athar semua.
Ya, ada pembangunan masjid, kita support pembangunan masjid, kita makmurkan masjid-masjid kita dengan kajian, kita makmurkan masjid kita dengan salat berjamaah, kita makmurkan masjid kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Wa asarahum, itulah menjadi bekas kebaikan yang ditinggalkan. Coba bayangkan begini Bapak Ibu, kita kalau dengar nama Imam Syafi'i, beliau hidup itu sekian abad yang lalu, betul ya? Tapi setiap kita baca kitab itu pasti yang ingat Imam Syafi'i. Kalau kita sebut Imam Al-Bukhari, setiap ada hadis sahih dari Rasulullah SAW, kita kenal nama Imam Al-Bukhari. Beliau padahal wafat sekian abad yang lalu, tetapi kebaikan ilmunya mengalir sampai sekarang. Ada Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi ini ada dua Pak. Ada Imam Nawawi yang berdarah Arab, ada Imam Nawawi yang berdarah Indonesia Pak. Jadi Imam Nawawi itu ada dua Pak. Ada Imam Nawawi yang berdarah Arab, yaitu yang kitabnya Arba'in, yang kitabnya Riyadhus Shalihin, itu asli Arab Pak. Tapi ada juga Imam An-Nawawi yang begitu alim juga, namanya Nawawi Al-Bantani. Dari mana Pak? Dari Banten. Ya, wilayahnya dari mana? Ada ulama lagi namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dari mana itu? Al-Minangkabawi. Dari mana Bapak Ibu? Dari Sumatera Barat. Itu Syekh ulama besar di Timur Tengah, namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ada lagi ulama namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Dari mana? Banjar itu mana? Ya, Banjar itu kan kalau nggak salah ada 3 ya. Ada Banjar Jawa Barat, ada Banjar Jawa Tengah, ada Banjar di Kalimantan. Kira-kira Banjar yang mana nih? Yang mana kira-kira? Ya, yang Jawa Barat, Jawa Tengah, apa Kalimantan? Syekh Arsyad Al-Banjari Al-Kalimantani. Dari mana itu? Kalimantan. Berarti kalau disebut Banjari itu dari Kalimantan. Ya, walaupun ada Banjar apa tadi? Banjar di Jawa Barat. Ada nggak Banjar di Jawa Barat? Ada ya? Di daerah mana itu? Di mana? Dekat Ciamis ya. Ya. Kemudian ada juga Banjar Negara. Di mana Banjar Negara? Dekatnya Purbalingga, ya, dekat Purwokerto, ya, itu Banjar juga namanya. Tapi ada juga Banjarmasin. Nah, Banjarmasin ini yang dikenal seorang ulama namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi ulama Indonesia ini luar biasa juga. Ya, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, kemudian ada Syekh Arsyad Al-Banjari, dan mereka menulis kitabnya pakai bahasa Arab. Hebatnya ulama kita dulu. Mereka udah wafat sekian abad yang lalu, tetapi karya beliau masih hidup sampai saat sekarang ini. Ini pahala yang Allah sebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Dalam satu hadis sahih, baginda Rasul bersabda, inna mimma yulhaqul mu'min min hasanatihi ba'da mautihi. Ada kebaikan-kebaikan Pak yang terus tersambung untuk si mayit walaupun sudah meninggal dunia. Kebaikan ini akan terus tersambung untuk si mayit walaupun sudah tidak ada. Pertama adalah ilman 'allamahu, ilmu yang dia miliki. Jadi kalau kita punya ilmu, makanya jangan lupa untuk kita ajarkan, ya. Bukan hanya ilmu agama sebenarnya, bukan hanya ilmu syar'i, ilmu yang memberikan manfaat kemaslahatan bagi manusia, maka ini akan menjadi amal yang terus akan mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Yang kedua, nahran ajrahu, kata Nabi. Apa nahran ajrahu? Sumber air atau sumur yang diwakafkan. Jadi siapa saja yang wakaf sumur akan terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah tidak ada. Au masjidan banahu,
atau masjid dia yang bangun, ya, orang bangun masjid kita bantu di situ, mungkin semen, mungkin apa namanya, mungkin batunya atau batanya misalnya, maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir walaupun sudah tidak ada. Awwaladan shalihan tarakahu, atau anak soleh yang dia miliki. Ini yang keempat. Yang kelima adalah aw mushafan warathahu, atau mushaf Al-Quran yang diwakafkan, terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kemudian apalagi au baitu sabilin banahu, dia membuat satu tempat, di situ orang mungkin belajar, di situ orang mendapatkan kebaikan, ilmu, maka selama tempat itu dipakai akan terus mengalir untuk si yang bersangkutan walaupun sudah meninggal dunia. Ini yang tadi disebut oleh Allah Ta'ala namanya wa atharahum, apa asarahum, bekas kebaikan yang ditinggalkan semasa hidupnya. Sehingga walaupun umur umat Nabi antara 60 sampai 70, gak usah khawatir, Pak. Kalau umur umat Nabi berapa, Pak? 60 sampai 70. Tetapi Allah telah kasih kebaikan, ya. Dengan apa? Dengan amal yang disebut amal jariyah. Kita alhamdulillah selalu diingatkan di sini oleh imam atau oleh pengurus, ya. Jadi hari Jumat atau mungkin di satu momentum untuk kita melakukan amal jariyah, ya, membangun masjid atau apa namanya, berkontribusi untuk masjid atau mushaf Al-Quran yang diwariskan atau yang diwakafkan, itu semua masuk dalam kategori amal jariyah. Sehingga umurnya boleh 60 tahun tetapi kebaikannya melebihi daripada umurnya. Dan Masya Allah para jamaah, kami waktu umroh atau waktu haji itu di Madinah ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Ada hotel namanya apa? Utsman bin Affan. Biasanya nama hotel itu tidak nama orang, Pak. Biasanya kalau di Madinah itu Hotel Movenpick, hotel misalnya Mov, ada Hotel Al-Haram, ada Hotel Oberoi. Tapi di Masjid Nabawi ada satu hotel namanya Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan ini? Siapa Utsman bin Affan? Sahabat Rasulullah yang selalu disebut namanya di setiap khutbah Jumat. Setiap khutbah yang kedua nama ini selalu disebut. Wallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, salah seorang sahabat Nabi namanya siapa? Utsman bin Affan, dan juga menantu Nabi. Ustaz, ada hotel atas nama beliau, padahal beliau ini sudah wafat 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu sudah kembali kepada Allah, tapi hotelnya masih ada nama beliau. Hotel ini para jemaah berasal dari wakaf yang dulu pernah beliau wakafkan berupa sumber mata air. Di Madinah itu ada sumur namanya sumur Bi'ru Raumah namanya, Pak. Dulu dimiliki oleh orang Yahudi. Setiap kaum muslimin mau beli air, itu orang Yahudi memberikan harga 2 kali lipat. Misalnya kalau orang Yahudi bayarnya sekian dinar atau sekian dirham, nanti umat Islam bayarnya 2 kali lipat. Hanya terjadi para jemaah, para sahabat banyak kewalahan, ya Rasul, kami tidak mampu kalau setiap hari beli air, kami tidak mampu kalau setiap hari untuk membeli air di air orang Yahudi. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat dan menawarkan begini, siapa di antara kalian ingin membeli surganya Allah? Yang paling pertama angkat tangan sahabat bernama Utsman bin Affan, dan itu juga menantu baginda Rasul. Ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Dibelilah sumur ini, dan juga bukan hanya sumurnya dibeli juga kebun kurma yang ada di dekat sumur ini. Ada satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kata ahli sejarah, kebun kurma yang nempel dengan sumur ini, itu hasilnya selalu mendapatkan hasil 2 kali lipat. Kalau panen itu 2 kali lipat. Hasilnya melimpah, tanamannya bagus, paling bagus kebun kurma di kota Madinah yang ada nempel dengan Utsman bin Affan, sumur beliau ini. Dan Masya Allah setelah beliau wafat kemudian, ya, karena ini ada badan wakafnya,
hasil dari tanaman kurma itu, maka itulah dikembangkan sampai sekarang berdiri sebuah hotel yang megah namanya Hotel Utsman bin Affan. Keuntungannya untuk siapa Ustaz? Apakah untuk keluarga Utsman? Tidak. Apakah untuk familinya Utsman? Tidak. Apakah untuk anak ke Utsman? Tidak. Tapi diperuntukkan apa? Untuk menyediakan berbuka bagi orang berpuasa di Masjid An-Nabawi. Jadi kalau mau di jamaah di Masjid Nabawi ada yang gelar plastik panjang, nyediain kurma, nyediain halim, menyediain yogurt di situ, roti, maka itu di antaranya adalah dari hasil wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 14. Dengan apanya Ustaz? Bisa dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan kebaikan semasa hidup. Dan ini yang dimiliki juga oleh sahabat-sahabat tadi Pak. Sahabat Abdullah bin Rawahah, dialah sahabat yang mengislamkan atau menjadi wasilah Islamnya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini adalah disebutkan tentang keutamaannya oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh para sahabat. Wahada ihtalla ibnu Raham makanan 'aziman fi nafsi Abi Darda, karena Abu Darda mendapatkan hidayah Allah karena Abdullah bin Rawahah, ada wasilah dan Abdullah bin Rawahah, maka dia sangat menghormati Abdullah bin Rawahah. Jadi jasa orang, kebaikan orang itu jangan dilupakan. Tapi kalau kesalahan orang kalau bisa dilupakan Pak. Kalau kebaikan orang jangan pernah dilupakan. Kalau kesalahan orang kita lupakan Pak. Terkadang yang terjadi sebaliknya ya Pak ya Bu ya. Terkadang kebaikan orang dilupa, tetapi kalau kesalahannya yang diingat. Perintahnya dari para ulama adalah ingat kebaikan-kebaikan orang lain, lupakan kekurangannya. Tapi kalau untuk diri kita Pak, untuk diri pribadi, lupakan kebaikan yang pernah kita perbuat, ingat-ingat kesalahan yang pernah kita perbuat untuk orang lain. Betul ya? Jadi paradigmanya memang harus berubah ya. Kalau kepada orang lain, ayah bunda, ingat kebaikan mereka, lupakan kekurangannya. Tapi untuk diri kita, lupakan kebaikan yang pernah kita perbuat, tapi ingat mungkin kita pernah berbuat salah kepada si A, pernah buat salah kepada si B, pernah buat salah kepada si C. Jadi kalau untuk diri kita, ya kita ingat kesalahan kita aja. Jangan pernah ingat jasa yang pernah kita perbuat, kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan. Justru yang kita perbanyak ingat apa? Dosa dan kesalahan kita. Maka Abu Darda begitu memuliakan siapa? Sahabat Abdullah bin Rawahah. Karena kenapa? Melalui Abdullah bin Rawahah Allah telah berikan hidayah kepada beliau. Dan ini Masya Allah, kalau kata orang ingat balas budi ya. Jadi artinya memang mungkin orang tidak mengharapkan balasan, tetapi yang diperlakukan baik harus ingat. Minimal kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik, doakan jazakallahu khairan. Apa? Jazakallahu khairan. Kira-kira apa maknanya? Jazakallahu khairan. Apa maknanya kira-kira? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan yang lebih baik. Mungkin kita tidak bisa balas secara materi, mungkin kita tidak bisa balas apa jasa yang dia lakukan, tapi jangan lupa doakan jazakallahu khairan. Jangan sampai mohon kita udah dibaiki nama orang, malah kita jelek-jelekkan orang yang berbuat baik. Ini namanya orang yang kurang berterima kasih. Terjadi gak? Terjadi gak? Terjadi gak Bapak Ibu? Ada orang dibaikin bukan malah baik, ya, malah menjelekkan orang yang melakukan kebaikan kepada diri Allah sendiri. Ya, oleh karenanya Rasul selalu mengajarkan kita akhlak. Apalah artinya akidah kalau gak punya akhlak? Apalah artinya ibadah yang bagus kalau tidak ada akhlak? Apalah artinya kesuksesan kalau tidak ada akhlak? Ya. Tapi coba ada orang yang biasa-biasa tapi akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Apalagi kalau orangnya hebat,
berilmu, orang yang alim, kemudian orang yang sukses ya, tapi akhlaknya baik, orang semakin memuliakannya Pak. Jadi semua diukur dengan namanya Pak, akhlak ya. Orang yang kaya akhlaknya baik, Masya Allah Pak. Orang yang alim tapi akhlaknya mulia juga luar biasa Pak ya. Jadi yang membuat dia indah itu karena apanya Pak? Akhlak, karena adabnya. Dan ini yang kita ambil contoh dari Abu Darda Pak. Abu Darda karena ya ada kebaikan yang dia dapatkan dari sahabat Abdullah bin Rawah, dia tidak melupakan untuk mendoakan Abdullah bin Rawah. Bahkan diceritakan Pak tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Punya murid namanya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Hampir 30 tahun saya mendoakan khusus untuk guru saya Imam Syafi'i. 30 tahun Pak. Dalam sholatnya selalu mengirimkan doa-doa yang terbaik untuk Imam Syafi'i. Apa maksudnya Pak? Kalau ada orang berbuat baik, tolong jangan lupakan jasa-jasa dan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita ya. Kita doakan mudah-mudahan orang yang pernah berjasa kepada kita menjadi wasilah kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan yang terbaik atau balasan yang mulia. Dan ada orang yang paling berbuat baik kepada kita setelah Allah Ta'ala dan Rasul. Siapa dia Pak? Siapa Pak? Al-birrul walidain, kedua orang tua kita. Ya ayah, ibu kita ini gak ada yang bisa menyainginya. Kemudian yang kedua, setelah kedua orang tua siapa? Pasangan kita ya, para suami. Kita yang laki-laki ya. Suami yang baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Khairukum di ahlihi, kata Nabi. Yang paling baik itu adalah yang paling memuliakan istrinya. Kalau mungkin ada pasangan kita, istri kita kekurangannya, lihat kebaikan-kebaikannya, kata Nabi. Lihat ya hal-hal yang positif yang dia miliki. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya menutupi kekurangan yang ada. Kita kan cenderung mohon maaf ya. Ini juga Ustaz muhasabah pribadi. Kita kalau lihat orang lain jangan lihat kekurangannya. Ya. Pasti ada kekurangan, di situ ada Pak, kelebihan-kelebihan. Dan para ulama mengatakan tidak ada manusia yang 100% baik, tidak ada. Kecuali Nabi ya Pak ya. Tidak ada manusia yang 100% baik, tidak ada. Tapi juga tidak ada manusia yang 100% jahat, tidak ada. Apa maksudnya kira-kira Pak? Kenapa manusia tidak ada yang 100% baik dan tidak ada juga manusia yang 100% itu buruk? Apa maksudnya kira-kira Pak? Masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang banyak kebaikannya, ada kekurangannya. Yang mungkin banyak kejahatannya, banyak kekurangannya, yakin di situ ada kelebihannya masih tersimpan, ada kebaikan yang tersimpan di situ. Sehingga sekali lagi kita melihat orang itu dengan penuh objektif. Betul ya Pak ya? Sekali lagi dinasihatkan dari kami pribadi ya, kalau kita lihat saudara kita, keluarga kita, lihatlah kebaikan-kebaikannya. Makanya nanti kan terus tambah sayang sama istri Pak. Ya, jangan dulu waktu pacaran aja benar-benar yang ya. Sekarang kata sayang udah jarang ya. Mana Syahrir? Mana Syahrir? Dulu waktu lagi pacaran sayang terus ya. Sekarang kalimat itu udah jarang gitu ya. Dan Masya Allah Pak, ini mungkin perlu kita sampaikan ya Pak ya. Perempuan itu paling senang dengan kalimat-kalimat yang indah ya. Syahrir ya. Dulu sebelum nikah I love you terus ya. Sekarang kalimat I love you udah jarang diucap ya Pak ya. Nah, ini nasihat untuk kami pribadi kita semua, terutama suami. Nanti pulang tolong langsung sampaikan kepada istri apa? I love you. Nanti istri pada nanya dia ada habis tadi di berkah kok pulang-pulangnya apa? I love you
Ya. Bagi kita laki-laki sederhana itu Pak, tapi bagi perempuan itu suatu hal yang istimewa. Dan sering-sering puji istri. Terkadang kita laki-laki suka nggak perhatian. Contoh, kenapa perempuan itu kalau dandan senang dekat suaminya? Kenapa kira-kira Pak? Dia dandan, ya. Kadang ya dandannya dekat-dekat dari kita. Kira-kira apa maksudnya? Supaya habis dandan dipuji. Ma cantik banget. Itu kata cantik aja tuh hatinya udah Masya Allah. Insya Allah kalau malam Jumat nggak perlu nunggu malam Jumat. Ya, Insya Allah malam Selasa pun jadi ya, atau malam Rabu pun juga jadi ya. Tapi kalau pujinya banyak-banyak. Kenapa? Banyak-banyak pokoknya itu banyak pujangan. Ada beli banyak besar jangan banyak-banyak ngomong yang gitu ya. Nah, tapi di ilmu buat yang puja-puja. Ternyata mohon maaf kita terkadang suka lupa sebagai laki-laki. Tolong sering muji istri kita. Dia dekat kita itu maksudnya biar habis dandan dipuji. Mah cantik kayak bidadari. Alhamdulillah. Ya, itu insya Allah nanti tidak usah nunggu malam Jumat. Insya Allah malam Selasa malam Rabu jadi itu sehari ya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Insya Allah kita lanjutkan sedikit kisah sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Yang khusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Baik, kita lanjutkan sedikit tentang kisah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Qala Abu Darda. Jadi riwayat ini langsung bersumber dari orang yang sangat mencintai Abdullah bin Rawahah, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, bukan hanya sekedar sahabat, tetapi sudah seperti saudara dua sahabat ini, yaitu Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami sedang bersama baginda Rasulullah SAW di safarin, dalam perjalanan safar. Kemudian fil yaumil had ma fil qaumi ahadun sha'im. Pada hari itu terjadi panas yang luar biasa, musim lagi panas yang luar biasa. Seluruh orang tidak berpuasa, karena memang kalau orang safar itu kan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang berperjalanan jauh atau dia sakit, boleh dia tidak berpuasa, kecuali dua orang yang masih menjalankan puasa walaupun dalam keadaan safar. Siapa dua orang itu? Kata Abu Darda, Rasulullah SAW wa Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Dua orang. Itu pertama baginda Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan daripada sahabat ini, ya, bagaimana keteladanannya terhadap baginda Rasulullah SAW. Dan riwayat ini langsung diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu di saat Rasul memberikan rukhsah kepada para sahabat untuk tidak berpuasa ketika safar, tetapi ada dua orang yang masih sanggup menjalankan safar, saum walaupun dalam keadaan safar. Ya, siapa dia tadi? Baginda Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Dan ini kalau bukan karena iman, kalau bukan kecintaan kepada Nabi SAW, mungkin tidak bisa dilihat seperti Abdullah bin Rawahah. Kemudian riwayat yang lain tentang beliau yang disampaikan di dalam hadis, yaitu Urwah bin Zubair qala ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athan ila Mu'tah. Rasulullah SAW mengirim pasukan menuju sebuah lokasi namanya Mu'tah. Mu'tah ini perbatasan antara Jazirah Arab dengan wilayah Yordania yang dulu dikuasai oleh orang pasukan Romawi. Namanya Perang Mu'tah. Perjalanan jauh, panjang, ya, itu hampir 800 atau 900 kilo, Pak. Jadi dulu para sahabat itu kalau berjuang itu enggak 10 kilo, bukan 20 kilo, Pak, ratusan kilo, 800 kilo, 900 kilo mereka berjuang, ya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian ketika diutus oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu terjadi fi sanati tsamanin, pada tahun ke-8 Hijriah, wasta'mala alaihim Zaid bin Harithah. Ya, pada saat itu yang menjadi komando tertingginya sahabat Zaid bin Harithah. Faqala lahum, lalu Zaid bin Harithah berkata kepada mereka, in usiba Zaid, kalau sekiranya nanti Zaid itu mengalami syahid, ya, kalau dia terbunuh di perang itu, fa Ja'far bin Abil Thalib, maka yang menjadi komando pasukan akan diganti oleh siapa? Ja'far bin Abil Thalib. Wa in asaba, misalnya terbunuh syahidnya, yaitu Pak Abdullah bin Rawahah, maka yang menggantikannya nanti adalah yaitu Abdullah bin Rawahah. Jadi sudah pertama yang menjadi pemimpin pasukan itu pertama Zaid bin Harithah. Kalau dia terbunuh, maka disiapkan siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia terbunuh syahid, maka yang akan terakhir itu adalah Abdullah bin Rawahah. Ketika beliau mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, fatajahhazan nasu tsumma tahilul khuruj, maka kaum muslimin sudah mempersiapkan diri untuk keluar dari kota Madinah menuju Mu'tah. Wa hum 3,000, jumlah pasukan saat itu ada 3.000 pasukan. Ini satu pasukan yang sangat besar, yang mungkin dalam sejarah inilah pasukan yang luar biasa jumlahnya di masa Rasulullah SAW. Falamma hadara khurujuhum, ya, wadda'an nas umara'a Rasulullah SAW wa sallamu alaihim, ketika dilepaskan oleh baginda Rasulullah SAW keberangkatan mereka, ya, falamma wadda'a Abdullah bin Rawahah,
ketika Rasul melepaskan keberangkatan Abdullah bin Rawaha, sahabat ini menangis. Abdullah bin Rawaha menangis. Faqila lahu wa ma yubkik ya ibnu Rawaha, apa yang membuat engkau bersedih dan menangis ya Abdullah bin Rawaha? Faqala wallahi ma bi hubbud dunya wa sababa, yang membuat aku menangis bukan karena meninggalkan kesenangan dunia, bukan karena meninggalkan nikmat dunia, kata beliau, kata sahabat ini, walakin sami'tu Rasulullah SAW yaqra ayatan min kitabillah yudzakkiruna fiha an-nar. Aku teringat dengan satu ayat yang pernah dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan di situ disebutkan tentang siksa api neraka. Apa firman Allah Ta'ala? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini Allah Ta'ala sebutkan di surat Maryam, ya, yaitu pada ayat yang ke-71. Wa in minkum, tidaklah dari kalian, firman Allah, illa wariduha, pasti akan melewatinya. Apa kira-kira maksud ayat ini, Pak? Setiap manusia pasti akan melewati hal itu. Karena ala rabbika hatman maqdiya, itu sesuatu yang pasti pada setiap manusia. Yang disebut adalah melintas sirat, yang merupakan ujian terakhir bagi seluruh umat manusia, Pak. Karena di bawahnya itu apa? Ada orang yang kata Nabi ketika melintas sirat itu seperti kilat. Ada yang seperti berlari kencang, ada seperti lari biasa, ada yang seperti lari kecil, ada orang yang merangkak, bahkan ada orang yang baru berdiri di atas sirat tiba-tiba langsung jatuh tersungkur dan disambar dengan kail, ya, yaitu kemudian melempar mereka dalam jurang-jurang api neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Namun kabar baiknya para jamaah, disebutkan di Al-Quran, orang beriman ketika akan melintasi sirat akan diberikan tanda oleh Allah. Apa tanda mereka? Wajah mereka bercahaya. Disitulah orang kafir mengatakan, tolong kasih cahaya itu sedikit. Itu bedanya, Pak. Jadi orang yang beriman nanti ketika akan melintasi sirat, sebelum mereka melintasi sirat, Allah Ta'ala berikan cahaya untuk orang-orang beriman. Itulah doa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya untuk kami, ampuni kesalahan kami, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah orang mukmin, orang yang beriman, umat Nabi SAW, Allah Ta'ala selamatkan mereka, diberikan cahaya ketika mereka akan melintasi sirat. Itulah nanti yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi kalau beriman wajahnya gimana nanti? Bercahaya. Yang tidak beriman gelap gulita, sehingga mereka minta cahaya sedikit supaya bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi apa kata Allah? Ya, faltabisu nuran, cari cahaya itu dulu di dunia. Ya, baru mau minta cahaya di mana? Di akhirat. Udah waktunya udah habis. Ya, penyesalan yang ada tidak bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, dan Allah Ta'ala jadikan keluarga kita insyaallah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Sahabat Rasulullah tadi namanya siapa? Abdullah bin Rawaha, yang menjadi asbab kebaikan dan masuk Islamnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Kita akhiri di antara kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.